Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 481. Tapi kamu dan aku dalam cedera serius sekarang, apakah kamu ingin terus menembak? Gao Chun sedikit khawatir. Meskipun mereka melukai Jin Chun Qiu dengan parah, mereka bahkan meracuni pihak lain dan jatuh ke dalam krisis hidup dan mati. Namun luka keduanya tidak ringan. Gejala sisa dari obat semacam itu sangat menakutkan, secara langsung menyebabkan kekuatan mereka turun ke ranah master biasa. Bahkan daya tahannya tidak sebanding dengan master biasa. Dengan cara ini, tidak mudah untuk menghancurkan keluarga Jin yang belum sepenuhnya menekan tuannya. Anda tahu, ada banyak tuan dari keluarga Jin. Terlepas dari hal lain, Jin Moran sendiri bisa menjadi salah satu musuh tiga. Paman Gao, apakah kamu melupakan kami? Ini, tuan muda keluarga Qiu berdiri dan berkata sambil tertawa. Pada saat yang sama, dia melepaskan napasnya. Nafas seorang master. Ya, ayah, dan aku. Keluarga Gao juga mengambil langkah maju, dan juga menghela nafas. Ternyata menjadi master yang hebat. Tuan muda tertua dari dua keluarga besar ini sebenarnya adalah tuan yang hebat. Jika masalah ini menyebar, rahang orang yang tak terhitung jumlahnya pasti akan terkejut. Gao Chun dan Qiu Yuanli saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Yah, dengan kalian berdua, ditambah tuan lain dari dua keluarga kita, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan keluarga Jin. Petik 2. Lakukan. Qiu Yuanli berkata dengan sungguh-sungguh, 2 dari 4 ramuan yang dibeli kali ini telah digunakan. Demi keamanan, 1 untuk kalian masing-masing sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanmu menjadi Grandmaster setengah langkah. Petik 2. Gao Dasao dan Qiu Dasao saling memandang, dan mereka berdua melihat semangat juang yang kuat di mata masing-masing. Hah! 2 sosok menonjol dari sisi Qiu Yuanli. Pada saat yang sama, di samping Gao Chun, 2 sosok juga berdiri. Tubuh keempat sosok ini semuanya memancarkan aura seorang master. Ini adalah tuan tersembunyi dari dua keluarga mereka. Kedua belah pihak sama-sama menunjukkan kartu hall mereka. Di hadapannya, hanya Qiu Yuanli dan Gao Chun yang merupakan master setengah langkah yang hebat, tetapi pada kenyataannya, mereka masih memiliki master-master secara diam-diam, dan ini adalah latar belakang mereka. Adapun keluarga Jin, Tuan Besar Jin Chun Qiu meninggal, dan sisanya adalah tuan yang kuat, siapa yang bisa menghentikannya. Malam ini, biarkan keluarga Jin benar-benar menghilang dari Xiangjiang. Mulai besok, keluarga Gao Mu dan keluarga Qiu Ku masing-masing akan memiliki kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Kata Qiu Yuan Lilang. Gao Chun mencibir dan berdiri, maksudku persis seperti ini. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Gao Dasao dan yang lainnya menghilang begitu mereka melintas. Melihat keluarga Gao pergi, Qiu Dasao menyipitkan matanya dan berkata, "Ayah, aku siap, aku hanya menunggu keluarga Jin. Juga, kita harus membuat persiapan lain." Petik 2. Qiu Yuanli berkata dengan tegas, "Kami hanya punya waktu paling lama setengah bulan, dan kami harus mengatur semuanya dengan baik. Ketika keluarga Jin dihancurkan, itu akan menjadi momen ketika kita putus dengan keluarga Gao. Pada saat itu, saya ingin seluruh lingkaran bawah tanah Xiangjiang untuk menggantikanku." Di bawah kendali keluarga Qiu, dia tidak menyangka bahwa tuan muda Gao juga seorang tuan yang hebat. Keluarga Gao sangat tersembunyi. Tentu saja, keluarga Qiu-nya tidak lemah. Baru saja, saatnya untuk menunjukkan latar belakang masing-masing. Setelah keluarga Jin dihancurkan malam ini, akan ada pertarungan yang lebih hiruk-pikuk di antara keduanya. Pada saat itu, Xiangjiang ini ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kendali keluarga Qiu-nya. Segera, malam tiba. Kediaman keluarga Jin masih terang benderang.
Kim Molly sedang duduk di kursi di aula, dan dia memandang pria yang duduk di samping dari waktu ke waktu, masih sedikit tidak percaya di dalam hatinya. Dua keluarga besar, apakah ada yang benar-benar berani datang? Anda tahu, meskipun Qiu Yuanli dan Gao Chun menderita luka berat pada Jin Chun Qiu, mereka berdua juga terluka parah. Benar-benar tidak bisa memainkan kekuatan master hebat setengah langkah. Dengan cara itu, tuan yang tersisa dari keluarga Qiu dan keluarga Gao paling banyak hanya satu atau dua tuan. Bagaimana lawan seperti itu bisa melawan keluarga Jin? Di pihak keluarga Jin, hanya satu Jin Moran sudah cukup untuk melajang mereka semua. Tetapi dalam sekejap mata, karena keluarga Qiu dan keluarga Gao berani bersama-sama menyerang keluarga Jin secara langsung, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak memiliki penerus. Selanjutnya, Tuan Li ini tidak segera pergi setelah menyelamatkan kakeknya, tetapi tetap di sana. Mungkinkah kedua keluarga besar itu benar-benar memilih untuk melakukannya lagi malam ini? Idenya jatuh. Mereka datang. Suara Lidong datang, dia hanya mengambil cangkir teh tanpa mengangkat kepalanya. Kata-kata itu jatuh, dan beberapa mayat terbang masuk. Bang-bang, ada suara keras satu demi satu, dan tiga pria keluarga Jin terbang langsung, dan mereka sudah mati ketika mereka mendarat. Siapa? Jin Moran berteriak, dan sekelompok orang bergegas keluar. Kakak, batang besi itu dipegang erat di tangannya oleh Jin Moran, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan yang dia kumpulkan hari ini. Saat berikutnya, dia melihat 6 sosok berjalan masuk dari luar pintu. Pupil mata Jin Moran menyusut tiba-tiba. Apakah itu kamu? Ada 6 orang di depannya, masing-masing 3 dari keluarga Qiu dan keluarga Gao. Dan Jin Moran sangat akrab dengan mereka berempat. Pemimpin keluarga Qiu, Qiu Yuanli, tuan muda dari keluarga Qiu, dan tuan dari keluarga Qiu, dan keluarga Gao lainnya juga memiliki barisan yang sama. 6 master besar. Apa yang membuat Jin Moran sedikit tidak percaya adalah bahwa kedua orang itu, yang termuda dari keluarga Qiu dan yang termuda dari keluarga Gao, ternyata adalah tuan yang sama dengannya. Untuk waktu yang lama, kedua tetua dan anak muda ini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seni bela diri di depan orang lain. Semua orang berpikir bahwa mereka tidak pernah berlatih seni bela diri, hanya orang biasa. Tanpa diduga, mereka bersembunyi begitu dalam, begitu kuat. Apa yang tidak diharapkan Jin Moran adalah bahwa Qiu Yuanli dan Gao Chun telah terluka parah, tetapi mereka berani datang. Ya, malam ini, kedua keluargaku akan bergabung untuk menghancurkan keluarga Jin. Qiu Dasao mengepalkan tinjunya, persendiannya berderit. Dia menatap Jin Moran, dan mencibir, saya mendengar bahwa Anda dikenal sebagai Wu Qi, seorang master dan orang kuat yang menghancurkan seluruh Xiangjiang. Anda adalah yang terkuat dari generasi muda Xiangjiang. Malam ini, pernyataan ini tidak akan ada lagi. Petik 2. Hidupnya adalah milikku. Petik 2. Tuan muda Gao berbicara dengan dingin, saya menginginkan kehidupan anak ini. Petik 2. Desir. Satu demi satu, sosok muncul dari terang atau gelap. Ini adalah banyak tuan yang dikumpulkan oleh keluarga Jin. Itu padat dengan ratusan orang. Sebelum Li Dong mengatakan bahwa dua keluarga besar kemungkinan besar akan datang untuk menghancurkan keluarga Jin malam ini, jadi Jin Molly telah mengaturnya sejak lama, dan dia khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, seperti yang dikatakan Li Dong. Meskipun dia tidak begitu percaya, detak jantungnya masih kencang saat ini. Apakah kamu tahu mereka akan datang? Dia menatap Li Dong, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Li Dong tahu segalanya. Ini tidak bisa diatur olehnya, hanya bisa ditebak dan ditentukan olehnya, tapi setiap langkahnya berada di bawah kendali Li Dong, jadi seberapa mengerikan dia. Aku sudah lama menunggu mereka. Petik 2. Li Dong menatap ke-6 orang itu. Bab 482. Mereka dapat dianggap sebagai kartu truf nyata dari keluarga Qiu dan keluarga Gao. Bukan hanya kekuatan mereka, tetapi potensi dan masa depan mereka.
Bahkan jika Qiu Yuanli dan Gao Chun terbunuh, kedua keluarga besar itu tidak akan berdampak banyak. Karena orang-orang yang mereka kultivasi secara diam-diam dapat mewarisi posisi patriark di tempat pertama, dan dua keluarga besar masih merupakan dua keluarga besar. Bukan gaya Li Dong untuk memotong rumput tetapi tidak untuk membasminya. Dan sekarang, semua akar ini terbuka. Ledakan. Di kompleks yang jauh, kedua belah pihak telah bertarung, dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Ditembak, itu adalah gerakan pamungkas, pedang, cahaya dan bayangan, dan percikan darah. Kim Molly tiba-tiba menjadi cemas. Pada saat ini, Qiu Yuanli dan Gao Chun tidak mengambil tindakan, tetapi menonton. Bahkan jika hanya ada 4 pemain, elit keluarga Jin masih tidak bisa menolak. Qiu Dasao dan Gao Dasao sangat kuat. Tuan dari dua keluarga besar, berbicara tentang kekuatan, hanya sedikit lebih lemah dari Jin Moran. Pada saat ini, keduanya mengepung Jin Moran, dan seluruh Qiu Dasao dan Gao Dasao, seperti serigala ke dalam kawanan, dengan ceroboh membunuh tuan lain dari keluarga Jin. Tertawa, engah. Tuan biasa sama sekali bukan lawan dari dua tuan keluarga yang hebat ini. Di depan mereka, elit keluarga Jin sama rentannya dengan ayam. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin orang telah dipenggal. Mereka yang jatuh ke tanah terluka parah, dan ada orang nomor 20 atau 30. Melihat adegan ini, jantung Kim Molly berdetak kencang. Meskipun dia selalu mengendalikan banyak lingkaran bawah tanah keluarga Jin, dia belum pernah melihat adegan yang begitu kejam. Tangannya gemetar. Ambil napas dalam-dalam, dadaku naik turun dengan hebat. Lindungi patriark, lindungi Nona. Seorang penjaga keluarga Jin berteriak dan berdiri di depan Jin Molly, tetapi Qiu Dasao meraih tenggorokannya, pergelangan tangannya terbanting, dan lehernya patah dengan bunyi klik. Ayah! Jin Molly panik, dia dengan keras kepala meraih lengan Jin Yuguang. Wajah Jin Yuguang membiru, meskipun suasana hatinya saat ini sama-sama gelisah, tetapi di permukaan, dia masih tetap tenang. Karena dia adalah kepala keluarga Jin. Aku tidak menyangka kedua kartumu bersembunyi begitu dalam. Petik 2. Jin Yuguang memandang Qiu Dasao dan berkata dengan suara yang dalam. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Petik 2. Qiu Dasao mengangkat bahu. Dia berjalan perlahan menuju ayah dan anak perempuan Jin Yuguang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Li Dong yang duduk di sana masih minum teh. Dia tidak memperhatikan Li Dong sama sekali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dalam hal ini, Li Dong terlalu mencolok. Belum lagi saudara-saudara Zhao Sanhe dan Daoskar berdiri di sampingnya. Tanpa diduga, keluarga Jin Anda akan memiliki tamu saat ini. Petik 2. Qiu Dasao terkekeh. Li Dong meliriknya dan tidak berbicara. Jin Yuguang tidak berbicara, jantung Jin Molly berdetak kencang, menoleh dan melirik Li Dong, dan mau tidak mau berkata, kamu tidak peduli. Kenapa aku harus peduli? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kamu belum mencapai akhir badai. Selain itu, aku telah menyelamatkan kakekmu sebelumnya. Ini demi Jin Moran yang berlutut dan memohon padaku. Sekarang biarkan aku melakukannya. Aku tidak dapat menemukannya. Untuk melakukannya. Alasan. Petik 2. Tentu saja dia tidak akan menganggapnya enteng. Anda tidak akan pernah menghargai hal-hal yang Anda dapatkan dengan mudah. Li Dong memahami kebenaran ini. Dia harus mengambil tindakan ketika keluarga Jin kelelahan dan didorong ke jalan buntu. Dalam hal ini, keluarga Jin akan benar-benar berterima kasih padanya. Yang dia inginkan adalah keluarga Jin yang sepenuhnya setia padanya, bukan keluarga Jin yang mengabaikannya. Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, Qiu Dasao tertawa meremehkan. Kamu bijak, ini bukan sesuatu yang bisa kamu kelola. Petik 2. Menurutnya, bahkan orang-orang ini berani mengurus urusan dua keluarga besar mereka. Apalagi Li Dong, sekarang, bahkan jika raksasa pedalaman mengirim orang kuat, mereka tidak bisa menghentikan niat membunuh di hati mereka. Malam ini,
Keluarga Jin ditakdirkan untuk mengalir dalam darah. Aku tidak menyangka keluarga Qiu dan keluarga Gao akan malu. Petik 2. Kim Molly mengertakkan gigi peraknya dan mencoba untuk tetap tenang. Dihadapkan dengan master seperti Qiu Dasao, bahkan adiknya Jin Moran mungkin tidak yakin untuk menang, dan dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalahkannya. Tapi sekarang Jin Moran dan Jin Qian terjerat dalam pertarungan oleh dua orang, dan mereka tidak bisa keluar dari mereka untuk sementara waktu, dan yang lainnya bahkan lebih dibantai. Keluarga Jin benar-benar berakhir. Bahkan jika Li Dong ingin mengelola, dia mungkin tidak memiliki kekuatan ini. Qiu Dasao dan Gao Dasao terlalu kuat. Ledakan. Batang besi di tangan Jin Moran sudah dihempaskan ke udara. Dengan tinjunya, dia membantingnya dengan panik ke arah kedua orang itu. Jin Qian, cepat pergi dan lindungi ayahku dan adikku. Dengan kekuatannya sendiri, dia tiba-tiba menyeret dua tuan dari keluarga Qiu dan keluarga Gao. Memanfaatkan kesempatan itu, Jin Qian keluar dan bergegas menuju Jin Yuguang dan Jin Molly. Tapi, itu tidak berguna. Sosok lebih cepat darinya. Langsung mencegatnya, Jin Qian melihatnya dengan tenang dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah tuan tertua dari keluarga Gao. Selanjutnya, lawanmu adalah aku. Petik 2. Jin Qian sedang terburu-buru, tetapi tidak mungkin dia diseret oleh yang tinggi dan muda. Dengan cara ini, tidak ada yang benar-benar melindungi Jin Yuguang dan Jin Molly. Ketika Jin Moran melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, nama belakangnya adalah Qiu, jika kamu berani menyakiti ayah dan saudara perempuanku, aku akan membunuhmu. Dia berjuang untuk menyingkirkan dua tuan, tetapi itu sia-sia. Dia masih diseret oleh dua orang. Apalagi datang, tidak mudah baginya untuk menjadi 1-2 dan mendukungnya yang tidak terkalahkan. Hehe, kataku, malam ini, tidak ada keluarga Jin yang bisa melarikan diri. Petik 2. Qiu Dasao menyipitkan matanya dan menatap Jin Yuguang, ayah dan anak perempuannya, apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku? Dia melangkah maju, mendekat selangkah demi selangkah, tanpa memperhatikan Li Dong dan orang lain yang duduk di sana. Menurutnya, akhir dari keluarga Jin malam ini ditakdirkan, dan bahkan Tuhan tidak dapat mengubahnya. Jin Molly menarik pisau dari pinggangnya tiba-tiba dan bergegas menuju Master Qiu. Kamu mati untukku, ada jejak tekad di matanya. Terjebak, Qiu Dasao tertawa, membalik tangannya dan mengambil pisau dari tangan Jin Molly, menamparkan wajah Jin Molly, dan menjatuhkannya ke tanah. Hanya kamu. Dia memegang pisau di tangannya dan menekannya ke leher Kim Molly, dan cahaya dingin melintas, membuat Kim Molly tidak berani bergerak. Selama pergelangan tangan Qiu Dasao ditekan sedikit, dia pasti akan mati. Berhenti. Mata Jin Moran merah, dia menerima beberapa pukulan di tubuhnya, dan dia ditikam dari belakang dengan darah yang mengalir. Dia melihat bahwa Kim Molly terkendali, dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dan seluruh orang gila, tetapi dia tidak berdaya. Penjaga keluarga Jin hampir terbunuh. Pada saat ini, memanggil, suara menusuk tiba-tiba terdengar. Wajah Qiu Dasao berubah drastis, dia tidak ragu untuk terus membajak Jin Molly, dan dia tidak ragu untuk bersembunyi di belakangnya. Bab 483. Dentang. Suara logam berpotongan terdengar, dan Qiu Dasao dengan tenang melihatnya, dan anak panah yang indah jatuh ke tanah. Masih ada tuan. Ketika pikiran ini jatuh, guru Qiu tiba-tiba mendongak. Suara mendesing. Kemudian, sesosok bergegas keluar. Secepat kilat, dia bergegas menuju Qiu Dasao, dan pada saat yang sama dia meledakkan tinjunya. Wajah Qiu Dasao berubah lagi. Karena kecepatan lawan terlalu cepat. Segera, bahkan jika itu dia, sulit untuk menolak. Ledakan. Detik berikutnya, sosok tuan muda Qiu terbang terbalik dan menabrak dinding dengan keras, darah mengalir langsung dari mulutnya. Dia mendongak dengan takjub, dan melihat ada orang tambahan di tempat dia berdiri. Orang tua.
Di bawah cahaya, semua orang bisa melihat dengan jelas. Orang tua ini secara mengesankan adalah wanita tua dari keluarga Jin, satu-satunya tuan besar dari keluarga Jin, Jin Chunkyu. Melihat Jin Chunkyu, wajah kedua keluarga besar itu berubah. Apa? Jin Chunkyu, apakah kamu masih hidup? Qiu Yuanli dan Gao Chun, yang telah menyaksikan pertempuran, tampak jelek di ekstrim. Mereka menatap Jin Chunkyu dengan tatapan tidak percaya. Karena mereka yakin bahwa pertempuran sebelumnya dengan Jin Chunkyu telah memukul pihak lain dengan buruk dan juga sangat beracun. Secara logis, mereka seharusnya mati sekarang. Namun, bukan hanya pihak lain tidak mati, tetapi malah muncul di depan mereka, di mana ada sedikit tanda keracunan. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Jin Chunkyu dengan dingin menatap orang-orang dari dua keluarga besar, dan berkata dengan dingin. Bahkan jika kamu tidak mati, bagaimana dengan itu? Gao Chun mencibir, kamu telah terluka parah, dan kekuatanmu kurang dari 30%. Apakah kamu berpikir bahwa dengan penampilanmu, kamu dapat menghentikan kita semua? Wajah Jin Chunkyu tenang. Jika kamu bisa menghentikannya, aku akan tahu setelah mencoba. Petik 2. Jin Chunkyu berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu bisa membunuhku pada akhirnya, aku pasti bisa membawamu ke pemakaman bersama. Meskipun dia tidak sembuh dari lukanya dan kekuatannya sangat berkurang, Gao Chun dan Qiu Yuanli juga terluka parah. Dengan cara ini, hanya beberapa tuan, dia tidak peduli. Bagaimanapun, unta kurus lebih besar dari kuda. Benarkah? Apakah Anda pikir kami benar-benar hanya memiliki kartu hall ini? Anda sepertinya lupa, mengapa Anda dipukuli seperti ini oleh Brother Qiu dan saya? Gao Chun mencibir. Setelah mendengar ini, wajah Jin Chunkyu sedikit berubah. Dia memikirkan kemungkinan dan wajahnya sangat jelek. Mungkinkah kamu masih memiliki obat semacam itu? Benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Mulut Gao Chun meringkuk. Pada saat yang sama, sebuah tabung reaksi muncul di tangan Gao Dasao dan Qiu Dasao, yang berisi cairan merah muda. Hal semacam ini secara mengejutkan adalah jenis obat yang dapat merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan. Tanpa diduga, Qiu Yuanli dan Gao Chun menggunakannya sekali sebelumnya, dan mereka masih memiliki hal semacam ini. Haha, untungnya kami membeli 2 ramuan lagi ketika kami membelinya. 2 miliar dolar ini bernilai banyak uang. Jin Chunkyu, keluarga Jin Anda bisa mati di bawah kekuatan ramuan ini, dan Anda layak untuk hidup ini. Petik 2. Qiu Yuanli tertawa keras, ayo, bunuh mereka semua. Gemericik, baik Qiu Dasao dan Gao Dasao segera meminum obatnya. Kemudian napas mereka melonjak. Efek ramuan itu benar-benar dimainkan, dan dalam waktu singkat, kekuatan mereka berdua terangkat dari ranah Grandmaster menjadi kekuatan Grandmaster setengah langkah. Jika itu normal, Grandmaster akan seperti semut di mata Grandmaster Jin Chunkyu yang sebenarnya. Tapi sekarang berbeda. Situasi saat ini sangat buruk. Dia telah terluka parah, dan dia telah menunjukkan kurang dari 30% kekuatannya. Bagaimana dia bisa menahan 2,5 langkah Grandmaster? Kali ini, itu benar-benar buruk. Haha, barang lama, mati untukku. Qiu Dasao merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia tertawa keras dan menembak langsung. Dengan pukulan, dia menabrak Jin Chunkyu tanpa suka. Pada saat yang sama, Tuan Muda Gao mulai. Kedua tuan, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, berguling ke arah Jin Chunkyu. Gao Chun dan Qiu Yuanli, yang telah menyaksikan pertempuran, juga menahan luka mereka dan bergabung dalam pertempuran. Mereka akan berurusan dengan Jin Qian, serta tuan yang tersisa dari keluarga Jin. Adapun 2 tuan besar lainnya dari 2 keluarga besar, mereka bergabung dengan Qiu Dasao dan keduanya, dan 4 tuan besar mengepung Jin Chunkyu. Hanya dalam beberapa detik, Jin Chunkyu mulai berbahaya. Omong-omong, dia terlalu tua,
dan lukanya terlalu serius untuk menunjukkan kekuatannya sama sekali. Selain itu, Qiyu Dasao dan yang lainnya minum obat semacam itu, dan kekuatan mereka sendiri telah ditingkatkan menjadi Grandmaster setengah langkah, dan keduanya bersama-sama menghancurkannya sepenuhnya. Jin Chunqiu buru-buru melawan, sambil mundur, menderita melampaui kata-kata. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Petik 2. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki dua ramuan yang dapat merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa kedua keluarga besar ini akan menjadi sangat gila sehingga mereka akan segera membuka pintu. Menurut pemikiran Jin Chunqiu, setelah bertarung dengannya, patriark dari dua keluarga besar menderita kerugian, setidaknya pihak lain akan berhenti selama 2 atau 3 hari untuk pulih dari cedera, dan kemudian terus bertarung. Dalam hal ini, selama dia memulihkan diri selama 2 atau 3 hari, cederanya akan banyak pulih, bahkan jika dia tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya, tetapi 70% hingga 80% sudah cukup. Tapi sekarang, semuanya berada di luar imajinasinya dan membuatnya lengah. Ledakan. Segera, Master Qiyu dan Master Gao benar-benar menekannya. Jin Chunqiu langsung ditendang keluar. Cederanya lebih parah. Barang lama, hari ini adalah tanggal kematianmu. Mati aku. Tua dan muda dari dua keluarga besar melancarkan serangan dengan panik, dan Jin Chunqiu akan segera dibunuh. Tuan Li, Jin Moran, yang melihat kakeknya mundur dengan mantap dan menekan dirinya sendiri sampai mati, meraung. Dia seperti orang liar yang gila. Tuan Li, saya mohon, tolong selamatkan kakek saya, selamatkan ayah saya, selamatkan saudara perempuan saya, selamatkan keluarga Jin saya, tolong. Dalam situasi ini, dia harus meminta bantuan. Satu-satunya orang yang meminta bantuan adalah Li Dong. Hanya Li Dong yang bisa menyelamatkan keluarga Jin. Dia tidak meragukan kekuatan Li Dong, karena dia telah mencobanya sendiri. Di tangan Li Dong, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Selain tuan di sekitar Li Dong, jika dia mengambil tindakan, krisis keluarga Jin akan terjadi. Pasti bisa. Pada awalnya, dia tidak bertanya kepada Li Dong karena dia merasa bahwa Li Dong telah menyelamatkan kakeknya. Masalah keluarga Jin seharusnya tidak menyeret Li Dong ke dalam air. Itu tidak baik, tapi situasinya terlalu buruk sekarang. Dia tidak bisa melihat keluarga Jin dihancurkan seperti ini, jadi dia hanya bisa bertanya pada Li Dong lagi. Li Dong memandang Jin Moran, masih memegang cangkir teh di tangannya. Ini adalah bagaimana Anda meminta bantuan. Berdebar. Ketika Jin Moran berteriak, tinjunya mengguncang kembali mereka berdua, dan dia tidak melanjutkan mengejar mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut ke Li Dong. Tolong, selamatkan keluarga Jinku. Bab 484. Kata-kata Jin Moran jatuh begitu saja. Ledakan. Dua suara teredam datang. Tapi itu adalah dua kaki yang menghantam dadanya dengan keras. Kekuatan besar meledak, menendangnya terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Dia berlutut ke arah Li Dong, tapi lawannya tidak memberinya kesempatan. Tolong, haha, apa dia? Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menghancurkan keluarga Jin. Wah, sebaiknya kamu tahu apa yang harus keluar dari sini, kalau tidak, bahkan bunuh kalian semua. Tuan dari dua keluarga besar tertawa terbahak-bahak. Ekspresi yang mereka lihat pada Li Dong penuh dengan sarkasme dan penghinaan tanpa malu-malu. Karena mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak, mereka dapat menghancurkan semua orang yang hadir, termasuk para tamu keluarga Jin. Jin Moran jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Dia mengabaikan luka-lukanya, bahkan jika dia mati, itu tidak masalah, tetapi dia tidak ingin melihat kecelakaan di keluarganya, dan dia tidak ingin melihat keluarga Jin hancur. Begitu kakeknya terbunuh, pasti ayah dan saudara perempuannya yang akan dibunuh selanjutnya. Jin Moran tidak mau menerima. Tuan Li, tolong, selamatkan keluarga Jinku.
Jin Moran berjuang dan berlutut ke arah Li Dong lagi. Saya bersedia berdagang dengan hidup saya sendiri. Melihat tindakan Jin Moran, baik mata Jin Yuguang maupun Jin Moli menjadi merah. Tidak, dia melihat tuan dari dua keluarga besar berjalan menuju Jin Moran, dan dia akan menangis dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Jinmu. Petik 2. Qiu Yuanli menatap Li Dong, kamu sangat bodoh sehingga seseorang akan menyelamatkanmu. Seseorang yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang Junji, kamu harus memahami kebenaran ini. Kata-katanya penuh dengan peringatan dan ancaman. Gao Chun juga memandang Li Dong dan mencibir, anak muda harus tahu bagaimana menilai situasi, tetapi jangan biarkan darah sesaat menembus pikiran dan melukai diri sendiri. Petik 2. Aku tahu yang sebenarnya, tapi aku masih ingin menjaganya. Petik 2. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan menepuknya. Memanggil. Cangkir teh di atas meja tiba-tiba meledak, secepat peluru, meluncur ke arah Qiu Yuanli. Murid Qiu Yuanli tiba-tiba berkontraksi, dan segera memblokirnya dengan belati di tangannya. Terlalu cepat. Ledakan. Cangkir teh mengenai pisaunya, membuat pergelangan tangannya sedikit mati rasa, dan dia mundur selangkah dengan cepat. Namun, dia menyesuaikan diri dengan cepat, cahaya dingin di matanya menghilang, dan dia mengayunkan belatinya di sepanjang jalan, dan menebaskannya ke tenggorokan Jin Moran. Namun, pada saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Karena tiba-tiba, embusan angin menerpa Li Dong, dan Li Dong sudah berada di dekatnya. Ini tidak mungkin. Sangat cepat, lengan Qiu Yuanli masih dalam keadaan terangkat, dan tidak ada waktu untuk menusuk tenggorokan Jin Moran. Kamu ingin mati. Dia memutar pinggangnya dengan tiba-tiba, dan belati tajam itu tiba-tiba berubah arah dan menusuk jantung Li Dong. Ledakan. Namun, tinju Li Dong terlalu cepat. Memukul. Tidak ada pukulan mewah. Pukulan ini, seperti bola meriam, menghantam dadanya dengan keras sebelum pedang Qiu Yuanli jatuh. Terdengar suara gemuruh yang keras. Apa? Qiu Yuanli terbang keluar dan berguling selusin kali di tanah sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya, menatap Li Dong dengan ngeri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berteriak dengan kejam, hati-hati, anak ini adalah seorang master. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dengan Gao Chun melawan Jin Chun Qiu, kekuatannya sendiri telah menurun dari master besar setengah langkah ke level master. Namun, itu jelas tidak sebanding dengan master biasa. Setidaknya, bahkan jika dia menghadapi master yang kuat, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia bahkan tidak bisa menerima pukulan dari lawan, kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Paling tidak, mereka semua adalah master hebat setengah langkah. Jika pukulan barusan menyimpang beberapa sentimeter, itu mungkin akan membunuhnya secara langsung. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Qiu Yuanli, 5 pembangkit tenaga listrik lainnya dari 2 keluarga besar segera bergegas. Bahkan mereka tidak peduli untuk membunuh Jin Chun Qiu dan keluarganya. Hanya sebuah pukulan yang membuat mereka merasa luar biasa. Bagaimana keluarga Jin ini bisa memiliki keberadaan yang begitu menakutkan? Siapa kamu? Gao Chun berteriak tajam, menatap mata Li Dong, penuh kewaspadaan. Di mana jenis penghinaan barusan? Dong Hai, Li Dong. Li Dong melirik mereka dan mengangguk puas, semuanya lengkap, dan tuan dari 2 keluarga besar ada di sini. Tidak pantas aku menunggumu begitu lama. Petik 2. Pada saat ini, keluarga Jin sudah tercengang. Terutama Kim Moli tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi barusan. Li Dongming sedang duduk di sana minum teh barusan. Kenapa? Dia sudah pergi ke sisi Jin Moran saat ini. Selain itu, bagaimana dia meledakkan Qiu Yuanli dengan satu pukulan? Begitu cepat, dia tidak melihat apa-apa. Di antara anggota keluarga Jin, hanya 1 orang yang baru saja melihat pukulan Li Dong. Itu adalah Jin Chun Qiu.
Mata dia menatap Li Dong saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang awam melihat kegembiraan, orang dalam melihat ambang pintu. Kekuatan dan kecepatan yang diledakkan Li Dong barusan benar-benar melampaui level Grandmaster setengah langkah. Ini berarti bahwa pemuda yang diundang oleh cucunya, pemuda yang menyelamatkan hidupnya, ternyata adalah penguasa kekuatan yang hebat. Penemuan ini tentu saja mengejutkannya. Anda tahu betapa langkanya para master hebat. Dia adalah satu-satunya di Xiangjiang. Bahkan di pedalaman, bahkan seluruh dunia timur, dan bahkan dunia, pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat masih sedikit. Sekarang, dia melihat master hebat lain selain dia. Dan begitu mudah. Sebagai perbandingan, Jin Moran baru saja melihat bayangan kecil Li Dong. Seperti hantu, dia tiba-tiba tiba di depan Qiu Yuanli. Pukulan itu barusan, jika itu mengenai dirinya sendiri, dia mungkin sudah mati. Ternyata ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Orang-orang dari dua keluarga besar menatap Li Dong, dan ketika mereka mendengar kata-kata Li Dong, mereka mengerutkan kening. Dong Hae Li Dong, apa-apaan? Orang-orang dalam keluarga ini tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di pedalaman. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana menghadapi keluarga Jin. Tapi mereka sudah tahu bahwa pria bernama Li Dong ini seharusnya memiliki banyak latar belakang. Setidaknya, kekuatannya cukup untuk membuat mereka memperhatikan. Li Dong, kan? Saya menyarankan Anda, lebih baik tidak usil. Petik 2. Gao Chun berkata dengan dingin. Kamu baru saja mendengarnya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, anak Jin Moran berlutut dan memohon padaku, jadi mulai hari ini, hidupnya adalah hidupku. Tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali aku. Petik 2. Lancang. Petik 2. Arogan. Bunuh dia. Tuan dari dua keluarga besar melakukan kontak mata tanpa ragu-ragu. Jika Anda tidak membunuh Li Dong hari ini, saya khawatir tidak akan ada cara untuk menghancurkan keluarga Jin. Ketika saatnya tiba, ketika keluarga Jin lega, itu akan menjadi dua keluarga besar mereka. Jadi, apa dong Li Dong? Mari kita bunuh bersama. Bab 485. Desir. 6 pembangkit tenaga listrik mengepung dan membunuh Li Dong bersama-sama. Melihat adegan ini, hati keluarga Jin langsung terangkat. Terlalu berbahaya. Itulah 6 master besar. Meskipun kekuatan Qiu Yuanli dan Gao Chun sementara jatuh ke Grandmaster, tetapi dua Qiu Dasao dan Gao Dasao minum obat, dan kekuatan mereka sebanding dengan Grandmaster setengah langkah. Baru saja Jin Chun Qiu dan Jin Moran hampir terbunuh ketika mereka menghadapi 6 pembangkit tenaga listrik ini. Sekarang Li Dong harus menghadapi 6, yang tentu saja berbahaya. Ledakan. Namun, saat berikutnya, dengan suara keras, sesosok terbang keluar lagi. Kali ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan dia membanting keras ke tanah, membunuhnya seketika. Orang ini adalah Qiu Yuanli. Patriark keluarga Qiu, salah satu generasi baru pahlawan Xiangjiang, Master Agung setengah langkah, baru saja meninggal. Seperti dipukuli sampai mati oleh anjing liar. Pertama, Li Dong berteriak, lalu meninju yang kedua. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan kali ini kepala keluarga Gao Gao Chun tiba-tiba tenggelam di dadanya. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan busa darah, dan tulang punggungnya langsung terputus. Mata Gao Chun melebar, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi, dan cahaya di matanya perlahan menghilang. Jangan melihat ke bawah. Kedua. Petik 2. Suara Li Dong seperti iblis dari neraka Jeoyu, membuat 4 orang yang tersisa ketakutan. Takut. Sangat mengerikan. Bagaimana mungkin ada orang yang mengerikan seperti itu? Tinju Li Dong pada dasarnya adalah sabit dewa kematian, tinju yang menghususkan diri dalam memanen kehidupan. Ketiga. Yang keempat. 2 pukulan meledak lagi, dan tuan dari 2 keluarga besar terbang keluar, semuanya terbunuh, dan bahkan tidak ada jejak perlawanan yang tersisa.
Guru biasa yang menghadap Li Dong seperti semut yang menghadapi gajah. Sangat lemah. Sekarang, hanya ada dua orang, Qiu Dasao dan Gao Dasao. Mereka gemetar seluruh pada saat ini, di mana mereka berani mendekati sedikit pun. Kedua mulut gemetar, menyaksikan Li Dong berjalan perlahan, garis pertahanan psikologis sudah diambang kehancuran. Tidak, kamu, jangan datang ke sini. Mereka merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Ketika Li Dong mendengar ini, dia benar-benar berdiri diam. Qiu Dasao dan Gao Dasao saling memandang, dan perlahan-lahan menghela nafas lega. Engah. Namun, tiba-tiba, sebuah batang besi menusuk langsung dari belakang Gao Daxiao, menusuk jantungnya. Ujung batang besi yang lain, berlumuran darah, bocor dari dadanya. Pemandangan seperti itu terlihat sangat menakutkan. Pemuda jangkung itu mengepalkan tongkat besi di kedua tangannya, wajahnya penuh dengan kesuraman. Mati untukku. Pada saat ini, Jin Moran tidak tahu kapan dia datang di belakang Gao Dasao, batang besi, secara mengejutkan dia menembakkan serangan diam-diam dan langsung membunuh Gao Dasao. Pemuda jangkung itu berusaha keras untuk memutar kepalanya, tetapi itu sia-sia, kekuatan tubuhnya menghilang dalam waktu singkat. Segera, kepalanya miring dan dia mati karena marah. Jin Moran menjentikkan tongkat panjangnya dan menerbangkan mayat tinggi dan muda itu, seolah-olah dia telah kehilangan boneka kain. Sekarang, hanya Qiu Dasao yang tersisa di antara yang terkuat dari dua keluarga besar. Tidak, itu tidak benar. Mental Qiu Dasao hancur. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketakutan di hatinya meledak. Ketika mereka datang sekarang, semua orang di dua keluarga besar mereka sangat energik, berpikir bahwa kali ini keluarga Jin pasti akan musnah. Pada saat itu, Xiangjiang akan menjadi milik dua keluarga besar mereka. Tapi sekarang, endingnya benar-benar mengalami pembalikan seperti itu. Seorang Cheng Yaojin terbunuh di tengah jalan, dan mereka dimusnahkan dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Sekarang, ayahnya sudah meninggal, begitu juga 3 orang kuat dari keluarga Gao, semuanya mati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Bagaimana ini bisa membunuh keluarga Jin? Tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Tuan muda Qiu melunakkan kakinya dan berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan seluruh dirinya telah runtuh. Engah. Namun, Jin Moran tidak menerima permintaan belas kasihannya. Tongkat panjangnya bergetar dan menusuk jantung Qiu Dasao secara tiba-tiba. Berdebar. Sejauh ini, 6 tuan dari 2 keluarga besar semuanya telah terbunuh. Embusan angin bertiup, bau darah yang kuat melayang, dan tubuh Kim Molly masih sedikit gemetar. Kepalanya kosong, dan dia tidak percaya apa yang dia lihat di depan matanya. Li Dong, apakah dia dewa? Kakek, Jin Moran bergegas dan membantu Jin Chun Qiu berdiri. Melihat tidak ada yang serius dengannya, dia merasa lega. Adapun ayah dan anak perempuan Jin Molly dan Jin Yuguang, mereka bahkan lebih baik-baik saja. Tapi Jin Yuguang melihat ke belakang, masih merasa takut. Baru saja, hanya sedikit, dia terbunuh. Begitu dia terbunuh, keluarganya semua akan dibantai bersih. Dia memandang Li Dong hanya dengan rasa terima kasih dan sedikit kekaguman. Terlalu kuat. Kekuatan semacam ini telah melampaui imajinasinya. Dia memiliki ilusi, seolah-olah kakeknya menghadapi Li Dong ketika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Jin Chun Qiu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia berjalan mendekat, mengepalkan tangan ke arah Li Dong, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Li, saya tidak mengucapkan terima kasih, Anda menyelamatkan keluarga Jin saya hari ini. Saya Jin Chun Qiu, terima kasih." Petik 2. Pada saat ini dia tidak memiliki kesombongan sama sekali. Karena Jin Chun Qiu telah melihat bahwa pria bernama Li Dong ini, meskipun muda, benar-benar akan menghancurkannya dalam hal kekuatan. Menghadapi keberadaan seperti itu,
Bahkan jika dia pernah berada di daerah militer Xinjiang di masa lalu, dia tidak berani mengabaikan keberadaan seperti itu. Belum lagi pihak lain menyelamatkan hidupnya, dan menyelamatkan nyawa semua orang di keluarga Jin. Jika tidak ada keluarga Li Dong dan Jin hari ini, itu akan benar-benar menjadi sejarah. Li Dong melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Angkat tanganmu." Petik 2. Dia masih menghormati orang tua ini. Akan sangat disayangkan jika mereka benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari dua keluarga besar. Jin Chunqiu mengangguk, "Tuan Li, jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk memberi perintah. Selama keluarga Jin saya bisa melakukannya, saya akan melewati semua api dan air." Petik 2. Kata-katanya serius. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, "Cederamu masih belum sembuh. Sekarang masalah telah diselesaikan, lebih baik kamu kembali untuk memulihkan diri, jika tidak akan ada gejala sisa yang serius, yang bahkan mungkin membuatmu mundur." Petik 2. Jin Chunqiu mengucapkan terima kasih lagi, dan memerintahkan generasi muda untuk menghibur Li Dong, dan kemudian dia dibantu kembali untuk memulihkan diri. Setelah pertempuran tadi, cederanya menjadi sedikit lebih serius. Itu harus dipulihkan. Ketika Jin Chunqiu kembali ke kedalaman rumah, Jin Moli menatap Li Dong. Dia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya kering, sangat serak sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah menelan beberapa kali, dia berkata dengan susah payah, apakah kamu sengaja menunggu mereka berenam datang?" 6 tuan dari dua keluarga besar adalah kartu hol paling kuat dari dua keluarga besar, dan masa depan dua keluarga, terutama Qiu Dasao dan Gao Dasao, adalah kartu hol yang sebenarnya. Saya khawatir kedua keluarga besar hanya berpikir untuk saling memberitahu seberapa kuat keluarga mereka akan berhasil di masa depan, tetapi mereka tidak berharap bahwa Li Dong akan menunggu di sini. Sekarang, masa depan dua keluarga besar semuanya mati. Bab 486. Potong rumput, tentu saja kita harus menyingkirkan akarnya. Petik 2. Li Dong berkata ringan, "Sekarang sudah diberantas, saatnya memotong rumput." Petik 2. Keluarga Jin, ayah dan anak, semuanya mati rasa karena shock. Melihat mayat 6 orang di depan mereka, itu adalah dukungan terbesar dari keluarga Qiu dan keluarga Gao dalam beberapa dekade ke depan. Kekuatan setiap orang adalah tuan yang hebat. Kedua keluarga besar itu bahkan adalah tuan setengah langkah yang hebat. Anda hanya perlu memberi mereka waktu. Xinjiang ini pasti akan berada di tangan dua keluarga mereka, dan keluarga Jin, menunggu kejatuhan orang tua, ditakdirkan untuk menurun. Tapi sekarang, 6 orang semuanya terbunuh. Tetapi orang-orang dari keluarga Jin masih hidup. Memotong rumput. Bibir Kim Moli bergetar. Pada saat ini, dia berdiri di belakang Li Dong, seolah-olah dia telah melihat Tuhan. Cahaya yang bersinar dari tubuh Li Dong membuat seluruh jiwanya bergetar. Apakah dia benar-benar dewa? Rumput layu itu ditinggalkan untuk balas dendammu sendiri. Petik 2. Li Dong berkata ringan, "Aku tidak tertarik." Petik 2. Dua keluarga besar sekarang hanya memiliki beberapa prajurit udang dan kepiting yang tersisa. Jika mereka tidak dapat diselesaikan oleh Jin Moran, itu akan terlalu sia-sia. Tujuan Li Dong adalah untuk memotong akar mereka dan membiarkan benih yang dapat diambil oleh dua keluarga besar di masa depan menghilang sepenuhnya. "Mengapa kamu membantu kami?" Kim Moli mau tak mau bertanya. Dia menggigit bibirnya dan menatap mata Jiang Li Dong, masih sedikit gemetar. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Ada keterkejutan, ada ketakutan, dan ada pemujaan terhadap Li Dong. Sekarang bahkan dia sendiri, saya khawatir, tidak dapat membedakan dengan jelas. Ini saudaramu, sebagai ganti martabatnya. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Tangan Jin Moran masih sedikit gemetar, dan melihat punggung Li Dong, dia telah menghilang sebelum dia sadar kembali. "Ayah, mengapa dia melakukan ini?"
Kim Molly bertanya mengapa Li Dong ingin memotong akar dari dua keluarga besar. Dua tetua besar dan muda yang bersembunyi begitu dalam adalah dukungan terbesar bagi dua keluarga besar di masa depan. Bahkan jika itu adalah keluarga Jin mereka bahkan tidak tahu selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kekacauan ini, kartu dari dua keluarga besar telah meledak, dan masa depan Xiangjiang mungkin tidak akan memiliki posisi keluarga emasnya juga. Bagaimanapun, 100 tahun kemudian, kakek tua dari keluarga Jin tidak memiliki tuan, hanya tuan. Dan dua keluarga besar, tidak hanya memiliki master besar setengah langkah, tetapi juga dua master hebat, mereka lebih baik daripada keluarga Jin dalam hal potensi. Mengapa? Jin Yuguang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bagaimana dia bisa tahu? Meskipun dia dikenal sebagai pria yang memiliki kota paling banyak di Xiangjiang, dia juga tidak mengerti apa yang dipikirkan pria bernama Li Dong saat ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Jin Molly menoleh dan melirik Zhao Sanhe, yang belum pergi. Pertanyaan di matanya tidak bisa lebih jelas. Karena keluarga Qiu mengirim orang untuk membuat masalah di Laut Cina Timur dan membunuh beberapa saudara kita. Kakak tertua membawa kita ke sini kali ini untuk membalas dendam. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan ringan, ini hanya salah satu alasannya, dan ada alasan lain, karena perusahaan saudara ipar saya akan datang ke Xiangjiang untuk pengembangan pada waktu itu, dan saudara laki-laki tertua tidak berharap akan ada yang menganggur. Orang-orang menunggu untuk mempengaruhi suasana hati adik ipar. Petik 2. Bersenandung. Kata-katanya, seperti kilatan petir, menghantam hati keluarga Jin. Dia punya istri. Kim Molly terkejut. Dalam nadanya, dia tampak sedikit kecewa. Tepat setelah berbicara, dia buru-buru memilah emosinya, tidak mungkin pria seperti dia mengikutinya tanpa seorang wanita. Wanita itu pasti sangat baik. Petik 2. Itu kakak ipar yang dikejar oleh kakak laki-laki tertua. Petik 2. Zhao Sanhe berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia tidak banyak bicara, dan langsung pergi. Tapi semua orang di keluarga Jin masih shock. Pria seperti itu akan mengambil inisiatif untuk mengejar wanita. Seperti apa wanita itu? Kim Molly bergumam. Jin Moran meliriknya. Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya. Pria seperti Li Dong benar-benar di luar kendali wanita biasa. Jangan bicara tentang saudara perempuanmu sendiri, bahkan jika mereka adalah wanita dari keluarga besar di utara, jumlahnya tidak banyak, dan mereka memenuhi syarat untuk dekat dengan Li Dong. Pria itu terlalu kuat, ini tidak seperti orang normal, sangat kuat. Pria ini, jangan main-main dengannya. Petik 2. Jin Moran diam-diam berkata dalam hatinya, wanitanya, apalagi memprovokasi. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh dan melirik Jin Molly dan Jin Yuguang yang masih linglung. Ayah, kakak, ayo kita lakukan. Petik 2. Jin Yuguang dan putrinya kembali sadar. Baru saja Li Dong mengatakan bahwa akarnya telah dihilangkan, dan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencabut sisa rumput mati dari dua keluarga besar. Ini juga kesempatan yang akan diberikan kepada mereka. Mereka tahu betul bahwa Li Dong bahkan tidak mengekspos dirinya dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak repot-repot meninggalkan namanya di Xiangjiang. Lakukan. Jin Yuguang berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Qiu dan keluarga Gao tidak bisa lagi tinggal, dan mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Baru saja Zhao Sanhe berkata, wanita Li Dong, perusahaannya akan kembali ke Xiangjiang untuk berkembang. Meskipun mereka tidak yakin kapan waktunya, mereka juga harus menyelesaikan masalah kedua keluarga dalam waktu sesingkat mungkin. Sama sekali tidak, biarkan wanita Li Dong datang ke Xiangjiang untuk menghadapi sedikit hal yang tidak menyenangkan. Konsekuensinya tidak dapat mereka tanggung. Segera, keluarga Jin pindah. Master yang tersisa keluar, mencabut keluarga Qiu dan lingkaran bawah tanah lainnya dari keluarga Gao. Jin Moran secara alami memimpin, dia memegang tongkat besi,
dan tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun dia pergi. Jadi malam ini, sebuah legenda muncul di Xiangjiang. Wuci Jin Moran, memegang batang besi, bergegas ke keluarga Qiu dan keluarga Gao, menghancurkan semua tuan yang tersisa dari dua keluarga besar sampai mati. Kematiannya sangat tragis. Tidak hanya itu, tetapi lingkaran bawah tanah dari dua keluarga besar menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan kerugiannya tidak terhitung. Malam ini, saat para dewa dan iblis turun, mereka mengejutkan seluruh Xiangjiang, dan orang-orang tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Sebelum fajar, semua orang akan berpikir bahwa keluarga Jin yang akan dihancurkan, dan tidak akan ada lagi keluarga Jin di Xiangjiang. Bagaimanapun, kehidupan dan kematian tuan besar keluarga Jin tidak jelas, tetapi keluarga Qiu bekerja sama dengan keluarga Gao untuk menunjukkan semua kartu mereka, dan mudah untuk membunuh keluarga Jin. Tapi hasilnya, 6 tuan dari 2 keluarga besar semuanya terbunuh. Kepala 2 keluarga besar juga ada di antara mereka, semuanya terbunuh. Ini tidak bisa dipercaya. Untuk sementara waktu, nama Jin Moran tiba-tiba menjadi legenda Xiangjiang. Beberapa orang mengatakan bahwa Jin Moran telah menyembunyikan kekuatannya. Faktanya, dia sudah memiliki kekuatan tempur tingkat master setengah langkah yang hebat. 2 keluarga besar mengepung keluarga Jin, memaksanya untuk meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyapu 2 keluarga besar. Dikatakan juga bahwa orang misterius muncul untuk membantu keluarga Jin dan memenggal kepala tuan dari 2 keluarga besar. Singkatnya, nama Jin Moran telah menjadi legenda di Xiangjiang. Sejak saat itu, Xiangjiang hanya memiliki keluarga Jin, dan tidak ada keluarga Qiu dan keluarga Gao. Hanya keluarga Jin yang paling tahu. Legenda sialan apa? Di balik legenda ini adalah dewa. Tidak ada yang berani menyinggung, Tuhan yang tidak berani menyinggung. Bab 487. Memikirkan kekuatan menakutkan Li Dong, bahkan Jin Moran tidak bisa menahan gemetar. Menurutnya, itu sama sekali bukan manusia, mungkinkah manusia begitu kuat? Kakeknya sudah menjadi master hebat dan eksistensi terkuat di Xiangjiang. Namun, kakeknya sudah mengakui bahwa jika dia bertemu Li Dong, dia pasti akan mati. Ini berarti bahwa Li Dong memiliki kekuatan untuk melampaui guru besar. Benar-benar menakutkan untuk menjadi begitu muda dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ayah, kakak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Inilah yang membuat Jin Moran khawatir sekarang. 2 keluarga besar telah benar-benar musnah. Hanya ada beberapa sisa makanan yang lolos dari Xiangjiang dalam semalam, yang tidak perlu dikhawatirkan. Tak lama, pengaruh 2 keluarga besar akan benar-benar hilang di Xiangjiang. Meskipun keluarga Jin telah selamat, bagaimana masa depan? Jika mereka salah, Li Dong tidak akan memberi mereka kesempatan. Jin Yuguang mengerang sebentar, dan berkata dengan suara yang dalam, lakukan saja dengan cara yang sama seperti Laut Cina Timur pedalaman. Petik 2. Dia memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Li Dong, apa yang harus dilakukan orang seperti itu pastilah masalah besar, bahkan dia hampir tidak bisa menebaknya. Namun, dia telah mengetahui bahwa Laut Cina Timur telah menjadi tempat terlarang dan kota yang berkembang pesat, yang menunjukkan bahwa Laut Cina Timur benar. Selama mereka mengikuti langkah Li Dong, tidak akan ada masalah. Setidaknya bisa bertahan. Jin Yuguang tahu betul bahwa Li Dong tidak menginginkan juru bicara, bukan aturan main yang dimainkan oleh keluarga utara. Yang dia butuhkan adalah ketertiban, wali, dan wali, kelompok orang yang paling rendah dan paling biasa. Li Dong tahu semua yang terjadi di Xiangjiang dalam perjalanan pulang. Dia tidak peduli dengan keluarga Jin, selama keluarga Jin cukup pintar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Seluruh Xiangjiang tahu bahwa keluarga Jin adalah yang paling kuat sekarang, dan itu adalah pengontrol yang layak dari lingkaran bawah tanah Xiangjiang. Petik 2. Zhao Sanhe berkata, tapi tidak ada yang tahu,
pria di belakang adalah kakak tertua. Petik 2. Beberapa orang masih akan menebak. Petik 2. Li Dong berkata ringan, tapi itu tidak penting lagi. Petik 2. Segera, kekacauan di Xiangjiang menyebar ke pedalaman, ke Zhonghai, dan ke utara. Menyebabkan kegemparan. Bahkan, masalah ini lebih mengejutkan daripada jatuhnya Qiaoba, kegemparan juggernaut di utara. Namun, keluarga Qiu dan keluarga Gao, yang bersama-sama mencekik keluarga Jin, musnah dalam semalam. Ini hanya keajaiban. Ini sulit dipercaya. Apa yang sedang terjadi? Zhonghai, Hotel Bintang 5. Cui Ze tidak kembali ke utara, dia telah memperhatikan urusan Xiangjiang, dan dia terkejut ketika mendengar akhirnya. Kali ini dua keluarga besar bergabung untuk mencekik keluarga Jin, dia tahu segalanya, bahkan Li Dong membawa orang ke Xiangjiang untuk membalas dendam, dia juga tahu. Rencananya masih sangat sederhana. Dia ingin dua keluarga besar bergabung untuk menghancurkan keluarga Jin. Jika Li Dong mengambil tindakan, dia pasti akan berperang dengan dua keluarga besar. Dengan energi dari dua keluarga besar, Li Dong akan diseret seharusnya tidak sulit untuk tinggal di Xiangjiang untuk jangka waktu tertentu. Bahkan obat yang dibeli oleh dua keluarga besar itu disebabkan oleh kontaknya dengan pasukan asing. Pada saat itu, selama dua keluarga besar menahan Li Dong dan tidak dapat melarikan diri di Xiangjiang, akan lebih baik jika dua keluarga besar dapat menghancurkan keluarga Jin. Karena itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu juga dapat menahan ketidakmampuan Li Dong untuk pergi ke utara, dan juga dapat mengatur ulang sumber daya Xiangjiang. Untuk keluarga Cui, ini sangat membantu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dua keluarga besar itu akan musnah hanya dalam beberapa hari. Di suite presiden yang mewah, Cui Ze dan Yan Feng dari keluarga Yan ada di antara mereka. Selain itu, ada sekelompok orang. Orang-orang ini, baik pria maupun wanita, adalah orang-orang dari dua keluarga besar yang melarikan diri secara kebetulan, dan sangat malu. Tuan Cui, kamu harus menjadi tuan dari keluarga Gaoku. Seorang pemuda berlutut dengan lesu, menangis, pamanku, ayahku, sepupuku, mereka semua mati di tangan keluarga Jin, dan keluargaku adalah milikku sendiri. Nama pemuda itu adalah Gao Fei, dia adalah anak langsung dari keluarga Gao, dan Gao Chun adalah pamannya. Dia menangis dengan sedih dan bersujud pada Cui Ze. Bangun. Petik 2. Cui Ze mengerutkan kening, kamu bisa menceritakan keseluruhan ceritanya dengan jelas. Petik 2. Aku tidak tahu. Petik 2. Gao Fei menggertakkan giginya, keluarga Gaoku bergabung dengan keluarga Qiu, sepupuku, pamanku, dan ayahku, serta banyak tuan dari keluarga Qiu, total 6 tuan akan membunuh keluarga Jin, tapi saya tidak menyangka, 6 dari mereka, semuanya mati. Petik 2. Mendengar ini, wajah Cui Ze sangat muram. Di antara 6 master besar, ada juga 2 master setengah langkah, kekuatan seperti itu sudah sangat kuat. Justru titik inilah yang dia sukai, dan dia percaya bahwa 2 keluarga besar itu bisa berurusan dengan Li Dong. Namun, akhir saat ini benar-benar melebihi harapannya. Itu Jin Moran, semua orang mengatakan bahwa Jin Moran yang menyembunyikan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan untuk melampaui Grandmaster, jadi dia bisa membunuh tuan dari 2 keluarga besar kita dan menghancurkan 2 keluarga besar kita. Petik 2. Goofy gemetar saat dia berbicara. Orang-orang dari 2 keluarga besar lainnya gemetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan di mana Jin Moran membawa seseorang ke dalam 2 keluarga besar mereka. Cui Ze terdiam. Bagaimanapun, dia masih meremehkan Li Dong itu. Kekuatan master besar benar-benar mengerikan. Jangan khawatir, masalah ini, keluarga Cui saya pasti akan mencari keadilan untuk 2 keluarga besar Anda. Petik 2. Cui Ze berkata untuk menenangkan. Tentu saja, dia baru saja mengucapkan kata-kata ini.
Yang ingin dia lakukan sekarang adalah bagaimana terus mencari peluang untuk menunda langkah Li Dongbei. Untuk tujuan ini, bahkan jika ia membayar harga yang lebih tinggi, ia tidak akan ragu-ragu. Kemudian, dia menghibur beberapa kata dari dua keluarga besar, berjalan langsung keluar dari ruangan, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Paman, ini aku." Petik 2. Bagaimana keadaannya? Di sisi lain, suara Cui Jianhua, kepala keluarga Cui, terdengar. "Ini kacau, situasi di pihak Xiangjiang benar-benar menyimpang dari harapan kami. Keluarga Qiu dan keluarga Gao telah dihancurkan. Kali ini, kerugian kami di Xiangjiang agak besar." Petik 2. Cui Jianhua terdiam. "Tidak, kamu harus memegang Li Dong itu, dan kamu tidak boleh membiarkan dia pergi ke utara sekarang." Petik 2. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, nenek moyang masih mundur dan menyembuhkan luka-lukanya. Ngomong-ngomong, dia menyerang ranah di atas Tuan Besar. Bagaimanapun juga kamu harus menundanya. Petik 2. Cui Ze tersenyum pahit. Dengan kemampuannya sendiri, bagaimana dia bisa menghentikan seorang master hebat untuk pergi ke utara? Dia terdiam beberapa saat, lalu memikirkan sesuatu, dan menarik napas dalam-dalam. "Paman, karena kekuatan domestik hampir tidak dapat menghentikan Li Dong itu, aku ingin menggunakan kekuatan asing untuk berurusan dengannya." Bab 488. Mendengar kata-kata Cui Ze, reaksi pertama Cui Jianhua adalah menggelengkan kepalanya. "Tidak." Petik 2. Cui Jianhua berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus tahu bahwa begitu pasukan asing digunakan untuk berurusan dengan orang-orang domestik, maka begitu masalah ini menyebar, reputasi keluarga Cui kita akan hancur total." Petik 2. Ada aturan tidak tertulis di negara ini. Setiap keluarga besar, setiap kekuatan besar, tidak peduli bagaimana Anda bertarung, selama itu tidak melibatkan organisasi kekuatan asing, itu adalah pertarungan sarang. Pertarungan seperti itu, bahkan jika seluruh klan dihancurkan, adalah pertarungan di sarang. Namun, begitu kekuatan luar terlibat, itu melanggar aturan. Ada harga yang harus dibayar. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Cui, begitu mereka mengambil inisiatif untuk melanggar aturan, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Harga itu terlalu besar. Jangan khawatir, Paman, tentu saja aku tahu keseriusan konsekuensinya. Petik 2. Cui Ze tersenyum dan berkata, "Jadi, tentu saja, saya tidak akan melakukannya sendiri. Keluarga Cui kami hanya perlu membayarnya." Petik 2. Uang bisa membuat hantu menggiling, kebenaran ini abadi. "Oke, kalau begitu biarkan kamu mengatur masalah ini." Petik 2. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, "Ingat, jangan biarkan orang tahu bahwa Anda berada di belakang layar." Petik 2. Jangan khawatir, Paman, aku akan berhati-hati. Petik 2. Hati-hati, masa depan keluarga Cui kami tergantung padamu. Petik 2. Menutup telepon, mata Cui Jianhua berkedip gila. "Li Dong, bukankah kamu sangat baik? Kali ini, aku melihat bagaimana kamu berurusan dengan pembunuh asing." Pada saat ini, Li Dong telah kembali ke Laut Cina Timur. Dia sama sekali tidak peduli dengan situasi Xiangjiang, lagi pula jika keluarga Jin tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya akan pindah ke keluarga lain sebagai juru bicara Xiangjiang. "Ketika saya kembali ke rumah Lin, saya bisa mencium bau makanan segera setelah saya masuk." Li Dong menelepon sebelumnya dan berkata ketika dia di rumah, Liu Jing pergi membeli sayuran dan kembali untuk memasak pagi-pagi sekali. "Ah, baunya sangat enak." Li Dong melangkah ke dalam rumah dan berteriak, "Bu, aku kembali." Petik 2. Xiao Dong kembali. Petik 2. Liu Jing masih memegang spatula di tangannya, berlari keluar dari dapur, tersenyum dan berkata, "Pergi dan istirahatlah, makanannya akan segera siap, tunggu saja makanannya." Petik 2. Dia menoleh dan melihat bahwa Li Dong masih mengikuti Zhao Sanhe dan yang lainnya. "Tuan Zhao, Anda juga di sini, jadi silakan tinggal dan makan."
Petik 2. Haha, kalau begitu aku akan memiliki selera yang bagus. Petik 2. Zhao Sanhe tertawa dan berkata, aku mengikutinya dengan nakal. Petik 2. Aduh, tulang rusukku. Liu Jing memikirkan masakan di panci, dan buru-buru masuk ke dapur lagi. Li Dong mengabaikan Zhao Sanhe dan yang lainnya, membiarkan mereka lebih santai, dan dia langsung naik ke atas. Di dalam kamar, Lin Yurou sedang menghadap cermin, merias wajah. Bum bum bum. Li Dong mengetuk pintu dengan lembut, istriku, aku kembali. Petik 2. Ah. Lin Yurou buru-buru bangun dan melihat bahwa Li Dong sudah membuka pintu untuk masuk. Dia belum memakai lipstik. Suami, dengan tangan di belakang, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu, takut ketahuan. Sisi Xiangjiang, bagaimana kabar di sana? Tidak apa-apa, semuanya sudah teratasi. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, dia berjalan mendekat, melihat tangan Lin Yurou tersembunyi di belakang, dan bertanya, apa yang kamu sembunyikan di tanganmu? Tidak, Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Tapi Li Dong tidak peduli, dia langsung memeluknya. Istriku, aku sangat merindukanmu. Petik 2. Meskipun hanya pergi ke Xiangjiang selama beberapa hari, Li Dong sangat merindukannya. Di Xiangjiang beberapa hari ini, tanpa Lin Yurou di sisinya, Li Dong tidak bisa tidur nyenyak. Aku juga merindukanmu. Lin Yurou bersandar di lengan Li Dong, dan dia tidak terbiasa tidur sendirian akhir-akhir ini. Sekarang, merasakan kehangatan dalam pelukan Li Dong, Lin Yurou sangat menikmatinya. Dia akan berbicara, merasa bahwa tidak ada apa-apa di telapak tangannya, dan itu ada di tangan Li Dong. Lipstik. Li Dong terkejut, aku akan makan, mengapa kamu memakai lipstik? Lin Yurou cukup tersipu. Penampilannya sangat luar biasa, indah dan cantik, dan kulitnya sehalus bayi. Bahkan tanpa riasan, dia dapat membunuh sekelompok teman sebaya dalam hitungan detik. Di mata Li Dong, dia yang paling tampan, bukan salah satu dari mereka. Ini yang sebelumnya, yang diberikan kepadaku oleh Sister Sen. Petik 2. Lin Yurou menggigit giginya dengan ringan, suaranya semakin lembut, aku ingin menunjukkan padamu penampilanku yang paling cantik. Petik 2. Li Dong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia meletakkan lipstik langsung di atas meja rias, memegang Lin Yurou di lengannya, dan duduk di tempat tidur. Di mataku, kamu tidak perlu riasan, kamu yang paling cantik. Tidak ada yang bisa menandingimu. Petik 2. Li Dong berkata, lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Ledakan. Tubuh Lin Yurou kaku, dan kepalanya tiba-tiba menjadi kosong. Bahkan jika dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan dengan Li Dong, mereka sudah dekat satu sama lain, tetapi menghadapi Li Dong, dia masih sensitif dan pemalu. Ciuman ini berlangsung selama 10 menit penuh. Di mata indah Lin Yurou, dia bingung dan sentimental. Perasaan lama absen untuk memenangkan pengantin baru ini membuatnya terpesona. Bahkan jika Li Dong melakukan hal seperti itu padanya sekarang, dia tidak akan menolak. Tapi tentu saja Li Dong tidak akan melakukan ini, karena ada banyak orang di bawah dan mereka akan makan. Betulkah? Suara Liu Jing datang dari bawah. Xiao Dong, Yurou, turunlah untuk makan. Petik 2. Lin Yurou pulih, tapi dia masih tidak bergerak, dia menyusut ke pelukan Li Dong. Suamiku, kamu tidak di rumah beberapa hari ini. Saya telah mengurus pemakaman saudara-saudara yang meninggal itu atas nama perusahaan. Atas nama saya sendiri, saya juga telah memberikan 1 juta untuk setiap rumah tangga. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal-hal ini. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata, saudara-saudara itu harus melindungi kita, dan perlindungan perusahaan kehilangan nyawa mereka. Mereka harus diperlakukan dengan baik. Petik 2. Lin Yurou mengangguk ringan dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Karena terlalu berat, dia segera mengubah topik pembicaraan. Pangsa Zonghai telah melebihi 50% dalam beberapa hari terakhir,
dan volume penjualan produknya luar biasa. Setelah kami memiliki pijakan yang kuat, kami dapat memulai rencana untuk pergi ke utara. Petik 2. Dia menatap Li Dong, matanya jelas seperti gadis kecil yang meraih nilai bagus dan ingin dipuji. Sangat cepat, Li Dong berpura-pura terkejut, "Istriku, kamu luar biasa, aku semakin mengagumimu." Petik 2. Mulutnya semanis menyeka madu, begitu manis sehingga Lin Yurou sedikit pemalu, dan wajah kecilnya merah sampai ke pangkal lehernya. "Saya benar-benar tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan sesuatu yang salah jika mereka pergi makan malam nanti." Meja makan. Lin Yurou menundukkan kepalanya, hanya makan sayuran, tidak berbicara. Liu Jingmao tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. "Ada apa? Wajahmu sangat merah." "Tidak apa-apa, ini panas." Petik 2. Liu Jing melirik Li Dong, seolah memikirkan sesuatu, tertawa, dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. "Ayo, ayo, makan, semuanya, sama-sama." Petik 2. Liu Jing menyapa Zhao Sanhe dan mereka. Zhao Sanhe dan Daoskar langsung melahap mereka, mengagumi mereka lagi dan lagi. Makanan bibi sangat lezat, koki hotel di luar tidak bisa dibandingkan dengan bibinya. Petik 2. Sanjungan semacam ini membuat Liu Jing sangat berguna, dan dia senang di meja makan. Di tengah makan, telepon Lin Yurou tiba-tiba berdering. Tampak tergesa-gesa dan gugup. Bab 489. Dia meletakkan piring, mengeluarkan ponselnya, dan melihat bahwa nomor itu dipanggil oleh seorang eksekutif perusahaan. Huang Xing yang tinggal di Zhonghai. "Huang kecil, Tuan Lin, itu tidak baik, sesuatu terjadi." Melalui telepon, suara cemas Huang Xing datang, dan ada sedikit rasa takut dalam suaranya. Jelas, sesuatu yang serius terjadi yang membuat Lin Yurou tiba-tiba gugup. "Jangan khawatir, bicara perlahan, apa yang terjadi?" Lin Yurou bertanya dengan cepat. "Perusahaan, sesuatu terjadi pada perusahaan, seseorang melompat dari gedung." Petik 2. Wajah Lin Yurou berubah ketika dia mendengar ini. "Apa katamu, Tuan Lin? Seseorang dari perusahaan melompat dari gedung dan meninggal." Petik 2. Suara Huang Xing penuh dengan kepanikan dan kecemasan. Meskipun suara mikrofon sangat kecil, Li Dong juga bisa mendengarnya dengan jelas. Saat ini, alisnya terangkat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia memberi isyarat dan meminta Lin Yurou untuk memberinya telepon. Setelah menerima ponsel, Li Dong langsung menjadi tenang. "Jangan khawatir, saya akan segera menemui Presiden Lin." Petik 2. Setelah menutup telepon, Li Dong dengan singkat mengatakan masalah itu. Setelah mendengarnya, ekspresi semua orang berubah. "Apa yang terjadi? Poin bagus, mengapa ada orang yang melompat dari gedung?" Alis Lin Guodong berkerut. "Beberapa hari yang lalu, pasukan Xiangjiang datang ke pintu, membunuh dan melukai puluhan saudara. Masalah ini baru saja diselesaikan, dan sekarang ada insiden lain karyawan perusahaan melompat dari gedung." "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tidak tahu, masalah ini harus diperiksa sebelum saya mengetahuinya." Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, jangan khawatir. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya." Petik 2. Lin Guodong mengangguk dan menghela nafas pelan. "Saudaraku, apakah kamu ingin kami mengikuti?" Zhao Sanhe bertanya dengan suara yang dalam. Terakhir kali Li Dong dan Lin Yurou pergi ke Zhonghai, mereka tidak membawa saudara itu ke sana. Kali ini, Zhao Sanhe khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi di sana, jadi dia membuat saran ini. Li Dong merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Jangan terlalu banyak orang. Tinggalkan Scar dan Biktu bersama kami. Di sini, aku ingin kau duduk di sini." Petik 2. Zhao Sanhe mengangguk. Meskipun Laut Cina Timur terkenal, itu dikenal sebagai tanah terlarang, yang telah membuat kekuatan keluarga yang tak terhitung jumlahnya putus asa. Tidak ada yang berani datang dan memprovokasi dengan mudah. Namun, untuk berjaga-jaga,
Zhao Sanhe, sang master, harus tinggal dan duduk di Laut Cina Timur. Bagaimana jika Anda bertemu keluarga lain seperti keluarga Qiu yang tidak takut mati? Oleh karena itu, sangat penting bagi Zhao Sanhe untuk tinggal dan duduk di Laut Cina Timur. Setelah makan dengan tergesa-gesa, Li Dong dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Guodong dan yang lainnya, dan menginjakkan kaki di jalan Zonghai. Ketika semua orang datang ke cabang Zonghai, suasana di dalam sangat tegang dan sangat serius. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Insiden ini kini telah menyebar ke seluruh cabang, bahkan markas besar Laut China Timur. Lin Guodong telah membuat pengaturan untuk grup Lin untuk menenangkan karyawan, sementara Lin Yurou langsung menghubungi departemen terkait pengiriman China untuk menyelidiki masalah ini secara ketat. Pada saat ini, suasana di kantor cabang sangat membosankan. Semua orang menundukkan kepala dan melakukan hal-hal diam-diam, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika karyawan cabang melihat Li Dong dan Lin Yurou, mata mereka berbinar. Saudara Dong, Presiden Lin. Jangan khawatir, kami di sini. Petik 2. Li Dong berkata, hati mereka segera tenang. Li Dong dan Lin Yurou berjalan ke cabang. Karyawan melihat mereka sepanjang jalan dan menyapa mereka. Tampaknya melihat Li Dong dan yang lainnya datang, hati semua orang yang menggantung tidak begitu gugup. Terutama Li Dong, semua orang percaya bahwa selama pria ini ada di sana, apapun yang terjadi dapat diselesaikan. Jangan khawatir tentang semua orang, masalah ini akan ditangani, dan grup Lin akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Petik 2. Asisten Xiaobai segera memobilisasi dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan karyawan lain agar tidak gugup. Kecelakaan kali ini hanyalah kecelakaan. Segera, Li Dong dan yang lainnya datang ke kantor Lin Yurou. Meskipun Lin Yurou tidak ada di sini, dia tetap mempertahankan kantornya. Kemudian Huang Xing datang. Kakak Dong, Lin, kamu bisa menghitungnya. Petik 2. Li Dong memanggilnya untuk duduk dan bertanya, jangan khawatir, sekarang kamu membicarakannya, apa yang terjadi. Selain Huang Xing, beberapa eksekutif di sini juga datang. Saudara Dong, begini. Karyawan yang melompat dari gedung itu adalah salah satu kepala departemen pengembangan pasar yang baru. Petik 2. Huang Xing berkata dengan suara yang dalam, kali ini, salah satu eksekutif yang telah dikirim ke China Shipping untuk membuka pasar. Petik 2. Mata Li Dong menyusut. Orang-orang itu adalah yang terbaik di antara para pendatang baru, dan mereka adalah pendatang baru yang lebih giat dan sangat termotivasi. Dia memberi karyawan itu kesempatan untuk tumbuh secepat mungkin, dan pada saat yang sama, dia bisa berbagi tekanan untuk Lin Yurou. Namun tak disangka, seseorang mengalami kecelakaan. Kemampuannya sangat kuat. Dia telah membuat kemajuan hanya dalam waktu setengah bulan. Dia kembali kemarin untuk melapor kepada saya dan sangat senang. Dia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Tuan Lin dan Dongge atas kepercayaan dan dukungan mereka. Dia tidak akan membiarkan grup Lin memperlakukannya. Kultivasi. Petik 2. Tapi, tepat pada dini hari tadi, dia langsung melompat dari lantai atas gedung ini. Mata Huang Xing merah, dan bibirnya gemetar. Di mejanya, hanya ada catatan tersisa yang mengatakan, bekerja untuk grup Lin, selalu sekarat. Murid Li Dong menyusut tiba-tiba. Dia mengambil kertas yang diberikan Huang Xing kepadanya, dalam bentuk huruf cetak dan tidak dapat dikenali dengan tulisan tangan. Ini jelas merupakan ancaman. Ini adalah peringatan. Itu menyebarkan ketakutan, dan mengguncang grup Lin. Tidak heran, karyawan di seluruh perusahaan memiliki suasana hati yang gugup. Siapapun yang mendengar berita semacam ini akan merasa tidak nyaman. Saudara Dong, kami telah berkomunikasi dengan departemen terkait. Mereka mengamati tempat kejadian dan memutuskan bahwa itu adalah bunuh diri. Petik 2. Li Dong mengangguk. Oke, aku akan mengurus ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2.
Dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, grup Lin akan menganggap keselamatan dan martabat karyawannya sebagai yang pertama. Siapapun yang berani menyakiti karyawan Lin, saya akan dikenakan biaya yang sangat mahal. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Pada saat ini, Li Dong benar-benar marah. Bahkan jika keluarga Qiu di sisi lain Xiangjiang pergi ke Laut Cina Timur untuk datang ke tempat kejadian, dia tidak membuatnya begitu marah. Karena apa yang dilakukan keluarga Qiu adalah sesuatu yang termasuk dalam lingkaran bawah tanah, dan apa yang terjadi sekarang mengancam karyawan biasa, Li Dong benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Ini menyentuh garis bawahnya. Beberapa eksekutif mengangguk dengan penuh semangat, "Ya, Saudara Dong. Keluarga almarhum, cobalah untuk menghiburnya. Dia berkorban untuk keluarga Lin saya untuk membuka perbatasan dan memecahkan tanah. Pensiunnya adalah 5 juta untuk memastikan kehidupan keluarganya dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah lain keluarganya." Petik 2. Li Dongchen berkata, "Mengenai upacara peringatannya, saya akan bergegas kembali untuk hadir dan meminta maaf kepada orang tuanya secara langsung." Petik 2. Mendengar itu, Huang Xing dan eksekutif lainnya memerah mata mereka. Bab 490. Bergerak. Huang Xing dan yang lainnya sangat tersentuh oleh pernyataan Li Dong. Sebagai orang biasa, sudah terlambat untuk bersembunyi ketika menghadapi hal seperti itu, dan tidak akan pernah mau menghubungi keluarga almarhum, agar tidak mendapat lebih banyak masalah. Tapi Li Dong cukup menghormati almarhum. Tidak hanya dia tidak pelit dalam hal pensiun, tetapi dia juga ingin mengadakan upacara peringatan untuknya, dan bahkan secara pribadi mengucapkan belasungkawa dan meminta maaf kepada orang tua. Orang tua lainnya, bukankah bos seperti itu layak diikuti? Suami, Lin Yurou juga memiliki mata merah, dan dia tidak memiliki pendapat tentang akibat Li Dong, dan dia semakin mengaguminya. Sebagai seorang pria, setiap karyawan adalah anggota keluarga grup Lin. Adalah tanggung jawab saya jika saya gagal melindunginya. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, "Pergi dan buat pengaturan." Petik 2. Ya. Beberapa eksekutif segera keluar. Li Dong memandang Lin Yurou dan menemukan bahwa wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan air mata pun keluar. Li Dong menghela nafas sedikit, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Dia tahu bahwa Lin Yurou akan menyalahkan dirinya sendiri, karena Lin Yurou merasa bahwa ini terjadi karena dia. Lagi pula, jika dia bisa mengambil semua tanggung jawab sendirian, itu tidak akan terjadi. "Istriku, kamu harus tahu bahwa proses tumbuh dewasa sangat sulit, tetapi setelah kamu memilih, tidak ada yang akan menyesalinya." Petik 2. Li Dong berkata dengan lembut, "Saya percaya bahwa Lin Group di masa depan dapat membawa lebih banyak keamanan dan martabat bagi karyawan yang membutuhkan upaya kami, Anda tahu." "Yah, aku mengerti." Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Tentu saja dia tahu yang sebenarnya. Tetapi ketika hal seperti itu terjadi, kesalahan batinnya masih ada. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Lin Yurou bertanya. "Tentu saja perlu untuk menyelidiki masalah ini." Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, "Karyawan kami, tidak peduli manfaat dan perlakuan yang diberikan oleh perusahaan, bahkan beberapa perusahaan asing tidak sebanding, dan tidak ada tekanan. Saya yakin mereka tidak akan melompat dari gedung tanpa alasan." Petik 2. Dalam hal ini, jika seseorang diam-diam menyerang karyawan kami dengan metode kejam seperti itu, maka saya secara alami akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Petik 2. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka Li Dong akan berhenti memikirkan rencana untuk pergi ke utara. Jika seseorang berani menjadi begitu provokatif, biarkan mereka melihat betapa menakutkannya jika Dewa Perang marah. Berani memulai dengan karyawan biasa, Li Dong ingin mereka mencicipi darahnya. Setelah menghibur Lin Yurou, Li Dong membiarkan kepala besar itu tetap berada di samping Lin Yurou untuk melindunginya, dan dia keluar dengan bekas luka.
Kakak, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Tanya Scar. Memeriksa. Li Dong hanya satu kata. Masalah ini harus diklarifikasi sesegera mungkin. Namun, tidak banyak kekuatan yang bisa digunakan Li Dong di sini. Karena ini bukan pengadilan rumahnya. Jadi hal pertama yang dia pertimbangkan untuk menggunakannya secara alami adalah kekuatan keluarga Han. Keluarga Han di Zonghai tidak dianggap sebagai raksasa lini pertama, tetapi dapat dianggap sebagai keluarga kaya. Dengan bantuan mereka, hasil penyelidikan akan lebih cepat. Di Laut Cina Timur, setelah Li Dong berbicara dengan Lin Guodong di telepon, perusahaan grup telah memposting berita kematian yang sangat menggerakkan karyawan perusahaan. Secara khusus, apa yang dikatakan Li Dong dan pengaturan kerja setelahnya membuat orang merasa bahwa Li Dong dan yang lainnya selalu menganggap semua karyawan mereka sebagai anggota keluarga besar grup Lin. Siapapun yang pergi akan membuat mereka sedih dan membuat mereka merasa sedih. Dan siapapun yang menyakiti grup Lin akan membuat mereka marah. Sangat berharga bisa bekerja di perusahaan seperti itu. Petik 2. Huang Xing menghela nafas, matanya memerah. Di grup Lin, ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat mencari uang dan menghidupi keluarga. Di sini, setiap orang diberikan martabat yang layak mereka dapatkan. Ia belum pernah melihat perusahaan seperti ini, yang sebagian besar keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan umum, dan sebagian besar sisanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keluarga Lin dan Li Dong sendiri tidak pernah menganggap mencari uang sebagai tujuan mereka. Grup Lin sekarang menjadi kapal besar, menyatukan lebih banyak orang untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi anggota grup Lin. Petik 2. Asisten Xiao Bai mengepalkan tangannya erat-erat dengan mata tegas. Tak lama, petunjuk ditemukan. Han Xinghuai, kepala keluarga Han, datang langsung. Dengan kekuatan keluarga Han, tidak sulit untuk menyelidiki masalah ini. Apa yang tidak diharapkan Li Dong adalah bahwa di balik kejadian ini, ada bayangan seorang pembunuh. Han Xinghuai meletakkan petunjuk yang dia peroleh di atas meja, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia bisa merasakan kemarahan Li Dong, cukup untuk membakar seluruh Laut Cina Timur. Kami mendeteksi tanda-tanda aktivitas pembunuh yang sangat tersembunyi. Akan sulit untuk mengetahuinya tepat waktu jika bukan karena seseorang untuk menatap. Petik 2. Han Xiuming berkata dengan sungguh-sungguh, terutama, kekuatan pembunuh ini tidak kuat, bahkan dibandingkan dengan orang biasa, tidak jauh lebih kuat. Petik 2. Dia mungkin berpura-pura menjadi pelanggan, berbicara dengan almarhum tentang beberapa hal penting, dan bertindak ketika dia tidak siap. Petik 2. Ekspresi Li Dong menjadi lebih suram ketika dia mendengar ini. Hingga larut malam, karyawan yang meninggal itu masih berpura-pura menjadi pekerjaan, masih memikirkan penyelesaian pelanggan untuk pelanggan, dan ingin membantu perkembangan grup Lin dan memberikan kontribusi lain. Seorang karyawan yang baik telah mengalami kemalangan seperti itu. Departemen terkait tidak dapat mendeteksinya, menunjukkan bahwa orang ini sangat profesional, pandai menyamar, dan memiliki kemampuan anti pengintaian yang kuat. Saya segera memanggil petunjuk dan menemukan bahwa orang ini memang seorang pembunuh. Masih di Zonghai, tidak di sini. Petik 2. Han Xinghuai menggelengkan kepalanya, aku meninggalkan Zonghai malam itu. Petik 2. Ada terlalu banyak orang yang masuk dan keluar dari China Shipping setiap hari, bahkan departemen terkait hanya dapat memantau setiap orang yang kuat atau khusus untuk melindungi keselamatan kota. Tetapi pembunuh semacam ini, yang tidak jauh berbeda dari orang biasa, tidak dapat dicegah sama sekali. Setidaknya tidak ada cara untuk mencegahnya. Tuan Li, saya merasa bahwa insiden ini ditujukan pada grup Lin. Tujuan mereka seharusnya membuat kepanikan dengan sengaja, agar grup Lin panik. Petik 2. Han Xinghuai menganalisis, ini mungkin hantu pesaing. Petik 2. Li Dong mengerutkan kening dan tidak membantah. Karena ini adalah penjelasan terbaik. Namun, jauh di lubuk hatinya,
ada intuisi yang kuat. Hal ini tidak begitu sederhana. Saya tidak bisa membuat kesimpulan begitu cepat, jadi tolong gunakan kekuatan keluarga Han Anda untuk menyelidiki semua kekuatan keluarga yang memiliki kepentingan terkait dengan grup Lin selama periode waktu ini. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, pada saat yang sama, saya akan membiarkan departemen resmi yang relevan campur tangan dalam penyelidikan, dan saya akan melakukan keduanya. Saya harus menggali penerima di balik layar dan membiarkan dia membayar harga yang berdarah. Petik 2. Bagus. Petik 2. Han Xinghuai mengangguk dan segera menanganinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.